Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Hari ini saya ingin membuat minuman panas menggunakan bahan dasar matcha powder. Nah, untuk bubuk matcha yang akan saya pakai, teman-teman bisa lihat sendiri ini ya. Jadi kalau teman-teman mau praktek di rumah, bisa membeli matcha yang sama dengan merek yang ini. Kalau misalnya mau dirubah juga nggak apa-apa. Nah, bahan yang lain adalah susu. Ini adalah susu fresh milk ya, mereknya juga teman-teman bisa lihat. Kalau mau diganti misalnya dengan Blue Farm juga nggak ada masalah. Dan yang terakhir, kita membutuhkan air panas untuk melarutkan bubuk matchanya ini. Langsung yuk kita bikin saja. Untuk matcha, saya akan gunakan 1 sendok teh agak munjung. Ini sekitar 5 gram ya, sekitar 5 gram. Dan ini dilarutkan dengan air panas secukupnya saja. Kalau mau ditimbang boleh. Teman-teman biasanya kan mintanya yang simpel-simpel ya, nggak perlu ini ditimbang bang. Ya udah, ini nggak usah ditimbang. Larutkan saja sampai larut. Ya, ini lumayan ya, cepat larutnya kok. Nah teman-teman, matcha ini ada beberapa macam. Ada yang pure, ada yang udah ditambahin gula, ditambahin creamer gitu ya. Jadi biasanya penggunanya berbeda. Kalau untuk matcha yang pure itu lebih sedikit ya. Misalnya 3 gram, 4 gram, atau 5 gram seperti ini. Ini sebenarnya sudah ditambahin gula tapi sedikit sekali tambahannya. Nah, untuk matcha yang ditambahkan banyak gula, biasanya penggunaannya cukup banyak ya. Rata-rata 15, 18, 20 gram per minuman. Jadi pastikan teman-teman tahu matcha yang dipakai yang pure atau yang sudah ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Next, susu ya, kita perlu tuang ke jug. Ini jug yang saya pakai ya. Saya punya banyak jug, ada yang 350, ada yang 400. Nah, ini kebetulan yang 400-an. Dan saya isi nggak nyampe separuh ya. Sedikit kurang dari separuh gitu ya. Nih, nah ini akan saya steaming menggunakan mesin. Kalau teman-teman nggak punya mesin di rumah, misalnya mau melakukan manual steaming menggunakan FP atau mini frother, di channel ini sudah ada banyak panduan bagaimana cara steaming, sehingga teman-teman bisa tiru gitu ya. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum itu tentu teman-teman perlu menontonnya dulu ya. Nah untuk yang hari ini saya akan gunakan mesin saja. Sedikit ya, yuk kita coba. Ini namanya diving canvassing ya. Banyak teman-teman yang mengira latte art itu hanya soal steaming, padahal sebenarnya pouring itu akan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi latihan pouring, banyak praktek supaya teman-teman latenya makin better ya setiap hari. Saya baca di banyak komentar itu karena banyak teman-teman yang meributkan soal steaming gitu loh. Padahal sebenarnya pouring ini akan sangat berpengaruh gitu. Ini hot matcha latte ya kan, dengan pattern yang imut. Ini adalah kelinci-kelincian gitu ya. Ini hampir habis gitu ya. Tadi saya tuang sedikit karena ini kan dekoratif pattern. Jadi kalau dekoratif pattern, susunya misalnya lebih gitu ya, nanti tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Misalnya tumpah dan seterusnya. Sehingga teman-teman harus tahu betul seberapa banyak kebutuhan susu disesuaikan dengan cangkir yang teman-teman pakai. Nah, ini saya menggunakan cangkir kurang lebih antara 210 sampai 225 mili. Gitu ya teman-teman ya.
Kalau untuk steaming ya, saya tadi menggunakan mesin, betul mesin itu mahal, tapi teman-teman juga bisa menggantinya dengan manual steamer yang lain. Misalnya yang tadi saya sebut adalah mini frother atau FP atau apapun ya. Steamer-steamer buatan lokal juga mulai banyak kok yang dipakai. Gitu ya, teman-teman. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa membuatkan video yang lain menggunakan misalnya manual steamer itu ya, teman-teman ya. Saya kira demikian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.